Haleluya, selamat datang, puji Tuhan. Saya berjalan hampir 1 bulan dan kembali. Terima kasih kesetiaan Anda untuk menyertai kebaktian online dan juga kebaktian bahasa Inggris waktu pagi setiap hari Minggu. Juga kita berterima kasih dan menghargai Pastor Shikaina dengan setia membawa firman Tuhan. Ya, luar biasa firman Tuhan yang dia sampaikan. Amin. Ya, dia juga dipakai Tuhan. Kita boleh melihat urapan Tuhan dalam kehidupan dia. Ya, saya di Sabah jumpa teman-teman, saya mendengar dan mereka bagi feedback. Mereka juga dengar khotbah Pastor Shikaina. Jadi mereka kasih feedback lah. Bilang, wah boleh tahan ya anak pastor. Khotbah luar biasa juga ya. She's a great preacher. Jadi saya juga terdorong ya, sesuatu yang kita bentuk, yang bangkitkan dan sekarang terjadi seperti ini, dia juga dipakai Tuhan. Dan kita berdoa banyak lagi yang akan dipakai Tuhan, banyak lagi yang akan membawa diri ke depan untuk dipakai Tuhan dan dilatih, dilengkapi, dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Amin ya. Kita perlukan banyaklah ya, banyak, bukan kita saja. Alright. So I hope many will come forward and be raised up and be trained. Amen. Ya, ada teman-teman saya di Kota Kinabalu, mereka ada sekolah Alkitab untuk sertifikat, untuk diploma. Ya, siapa-siapa pun boleh ikut. Jadi kalau ada di antara kita, ya saya dorong untuk join lah. Ya, 10 bulan, 11 bulan, ya. Kalau Anda boleh join. Mereka yang di Sarawak ya, dekat Pastor Johnny, kalau ada jemaat dan pemimpin-pemimpin yang mau ikuti kursus ini online ya, kursus sekolah Alkitab jangka masa yang pendek. Jadi boleh join ya, boleh hubungi saya, nanti saya akan jelaskan. Alright. Amen. Puji Tuhan. Dan ini bermula bulan tahun depan. Jadi ambil peluang ya. Ada beberapa orang saya dorong juga untuk ikut ini karena perlu ya, perlu untuk di training. Alright. Haleluya. Nah, malam ini banyak yang saya mau kongsikan sebenarnya. Tadi pagi saya khotbah, saya hampir lupa saya punya masa. Hampir lupa saya tengok jam di belakang sana, tapi karena banyak yang mau dikongsikan. Ya, kalau ada Alkitab malam ini kita lihat di dalam buku Wahyu atau Revelation. Buku Wahyu pasal 3 dari ayat 14 sampai ayat 20. Kita akan baca semuanya karena tidak panjang, ya. Kita baca semuanya. Alright. Jadi kalau ada Alkitab atau ada handphone, banyak orang pakai handphone. Saya pun sekarang terjangkit pakai handphone sudah. Tapi kalau di rumah baca buku Alkitab lah, ya, we do that. But dalam khotbah karena cepat dan senang kita cari, itulah saya pakai handphone atau tab. Segala nota saya berada di dalam iPad. Jadi saya pakai ini saja. Dari ayat 14, sama ada Alkitab buku, Alkitab di handphone atau digital, yang penting dibaca. Amin. Katakan, yang penting dibaca. Jangan ada banyak Alkitab tapi tidak dibaca. Right? Ada Alkitab harus dibaca. Dan firman Tuhan berkata siang dan malam, siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Right? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Alright. So, siang dan malam. Nah, di sini dalam Wahyu pasal 3 dari ayat 14 hingga 20 berbicara tentang surat Yesus atau gulungan Yesus diberikan kepada jemaat atau gereja di Laodikia. Kita akan baca. Katanya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Jemaat itu church atau gereja di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Setiap gereja di dalam buku Wahyu pasal 2 dan 3 ada 7 gereja-gereja, dan setiap gereja itu diberikan ya firman Tuhan atau surat atau gulungan kepada mereka, dan di situ dinyatakan tentang dari mana ya, dari mana dorongan, teguran ya, dan juga tantangan diberikan kepada mereka di dalam setiap gereja.
Jadi di sini dinyatakan tentang Yesus. Dari mana surat ini? Tentang siapa? Jadi surat ini katanya dari si Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berbicara tentang sifat Yesus, siapa Yesus, kedudukan Yesus. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini agak tepat sedikit dalam bahasa Indonesia. Memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau dalam bahasa Inggris, to spew thee out, maksudnya meludahkan engkau keluar. Tapi bahasa asalnya itu memuntahkan. 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bukan ku ajar, tapi ku hajar. Dalam bahasa Indonesia ada maksudnya ajar dan hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Ini disebutkan 7 kali di dalam buku Wahyu. Juga disebutkan 7 kali di dalam Perjanjian Baru. Jadi penting dia memerintahkan kita untuk memasang telinga, untuk mendengar firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan kepada kita, yaitu jemaat-jemaat Allah. Nah, gereja Laodikia banyak kali dikhotbahkan ini dipanggil gereja yang suam kuku, gereja yang kompromi. Ya, tajuk kita adalah Kristen suam kuku, ya, Kristen suam kuku atau the self-satisfied Christian. Nah, dia gereja yang berkompromi. Kenapa sebenarnya? Kalau kita pelajari Laodikia pada masa itu, sewaktu diberikan message ini dari Tuhan, gereja kota Laodikia itu adalah kota yang kaya, kota yang besar size-nya, dan juga kota yang kaya karena dia memiliki segala sesuatu. Ada perbankan, ada jual beli, ada trading, ya, ada bisnis di tempat itu. Mereka menghasilkan bulu domba hitam, ya, the black wool mereka panggil, yang kualitinya begitu baik sekali, dan itu mereka jual, ya, mereka jual. Mereka menghasilkan juga dipanggil di sini apa yang dipanggil di sini minyak, ya, minyak untuk melumas mata, atau eye salve, eye ointment. Mereka ada kekayaan dan semuanya. Inilah kota Laodikia, dan gereja Laodikia ini telah
didirikan atau ditanam di situ. Sangat menarik kalau kita pelajari situasi atau keadaannya, karena apa yang di luar yang berada di kota Laodikia ini mempengaruhi orang-orang Kristen di dalam gereja Laodikia. Jadi di luar itu karena mereka kaya, mereka berhasil, mereka bertambah banyak, bertambah kaya. Jadi mereka sudah rasa puas, tidak perlukan apa-apa, tidak memerlukan pertolongan. Ya, pada tahun Masehi 62 dikatakan kota ini telah diserang dan bukan diserang, ada gempa bumi yang luar biasa, jadi ada kemusnahan dan kehancuran. Tetapi orang-orang Laodikia membangun kembali kotanya tanpa pertolongan dari Roma. Karena dia satu koloni di bawah pemerintahan Rom. Dan biasanya kalau koloni itu di bawah pemerintahan Rom, Rom akan tolong, Rom akan bantu mereka. Tetapi karena mereka sangat kaya, sangat begitu berkebolehan, jadi mereka tidak perlu pertolongan Rom. Mereka membangun kembali kotanya yang hancur itu karena gempa bumi. Laodikia sangat berkebolehan dan mereka kaya. Itulah ya membuatkan mereka rasa puas hati. Mereka rasa cukup, ya, tak perlukan apa-apa. Jadi keadaan dan sikap ini mempengaruhi kehidupan orang Kristen di dalam gereja. Pada hari ini kita harus membedakan. Kita harus mengerti dan mengenal. Walau apapun keadaan kita, kita tetap memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Kita tetap menjaga iman, pelihara kesungguhan kita, ketekunan kita, pelihara api Roh Kudus dalam kehidupan kita itu, dan supaya kita akan tetap panas dan membara dengan Tuhan. Katakan amin. Bukan karena kita kaya, kita bilang, oh saya tak perlu apa-apa, gereja itu tak apa-apa, yang penting saya datang sudah cukup. Saya tak perlu apa-apa. Kalau sakit panggil dokter, jangan panggil pastor, ya. Kalau sakit pergi rumah sakit, bukan pergi rumah Tuhan. Saya semuanya ada. Ada masalah, transfer money saja. Kalau lapar, panggil Food Panda, Food Grab saja. Ya, tak perlu susah-susah, tak perlu repot-repot. Semuanya enak, semuanya dalam kehidupan enak. Jadi saya rasa puas, saya rasa cukup, tak perlu apa-apa. Ya, gereja itu hanya secondary. Gereja itu tak berapa penting. Kalau saya datang, saya datanglah. Kalau tidak, tidaklah. Jadi kita tidak ada kesungguhan. Kita tidak ada keseriusan untuk melayani Tuhan dan untuk hidup bagi Tuhan. Ya, kita hanya hidup seperti itu saja. Tidak ada komitmen. Karena semuanya oke. Semuanya oke. Itulah kadang-kadang saya pikir, kalau pastor-pastor ini ya, biasanya kita doa, Tuhan berkati si jemaat, Tuhan tolong si jemaat, Tuhan hiburkan dia, berikan sukacita. Saya pikir kadang-kadang pastor ini ubah doanya. Kita ubah, Tuhan goncangkan rumahnya, Tuhan banyakkan masalahnya, Tuhan banyakkan cabarannya, Tuhan banyakkan ujiannya. Kenapa? Supaya dia akan cari Tuhan. Karena kalau semuanya baik, diberkati, sudah lupa Tuhan. Banyak pastor, Tuhan sembuhkan jemaat saya. Dia ada sakit ini, dia ada sakit kanser, dia ada sakit paru-paru, dia ada sakit usus, Tuhan, dia ada sakit ini, sakit. Sembuhkan Tuhan. Kadang-kadang kita doa, Tuhan tambah sakitnya Tuhan, supaya dia teriak lagi sama Tuhan. Tuhan jangan sembuhkan dia, supaya dia rajin datang gereja. Ada orang yang sudah sembuh tidak datang gereja lagi. Halo. Ada didoakan, pastor, saya minta doa. Kenapa? Saya tidak ada uang, pastor. Saya tidak ada kerja, pastor. Tolong doakan dapat pekerjaan. Tolong doakan pastor supaya dimakmurkan, keuangan stabil. Jadi pastor doa malam-malam, doa nangis-nangis sama Tuhan, doa jemaat. Tapi sudah dimakmurkan, sudah diberkati, sudah dapat kerja, sudah dapat tambah gaji, kereta baru, rumah baru.
Tak ada gereja. Kita telepon, mana Pak, mana Bu? Tidak ada gereja, tidak datang gereja kemarin. Oh, pastor sibuk lagi, pastor sibuk, selalu sibuk. Dulu tidak sibuk pun. Dulu kalau begitu sibuknya pun datang gereja juga. Kenapa? Karena ada masalah. Mau diberkati, mau pastor doakan. Begitu sedih sekali. Inilah keadaan gereja Laodikia atau orang Kristen di Laodikia. Orang Kristen suam kuku. Kenapa? Karena mereka sudah berkecukupan. Mereka rasa puas dengan apa yang ada. Kaya mereka. Tak perlu pastor. Pastor itu dianggap orang kecil saja. Tidak dihormat, tidak dipandang, ya. Dipandang rendah sebenarnya pastor-pastor. Pastor kita tengoklah, ya. Selalu miskin saja. Setiap minggu minta offering terus. Ini pastor nih. Ini pastor lah. Selalu susah lah. Pastor selalu nangis lah. Ya, dipandang rendah. Dipandang rendah. Saudara-saudara, banyak yang saya mau kongsikan. Banyak saya mau, ya, singgung-singgung di sini sebenarnya. Karena banyak orang Kristen, dia orang Kristen suam kuku. Kenapa ini Laodikia, Yesus tegur mereka dengan keras. Kamu ini tidak dingin atau panas, tapi kamu adalah suam kuku. Dan Yesus kata, aku akan muntahkan kamu keluar dari mulutku, katanya. Gereja suam kuku. Suam kuku, Kristen suam kuku, Tuhan tidak boleh tahan. Tuhan akan muntahkan. Ya. Nah, kenapa Laodikia, kota Laodikia ini, kenapa Yesus tegur menyebut tentang suam kuku ini tidak dingin, tidak panas? Kenapa? Karena keadaan di tempat itu. Laodikia ini dia tidak jauh dari Kolose dan juga Hierapolis. Alright? Jadi mereka punya bekalan air ini datang dari Kolose dan Hierapolis. Di Kolose dia adalah air panas, hot spring, dan mereka bawa ya ke Laodikia. Hierapolis ini dia ada sumber air tapi airnya dingin. Dia bawa ya ke Laodikia, dan apabila air ini bertemu di Laodikia, dingin dan panas ini bercampur, dia akan menjadi suam kuku. Inilah keadaan air di Laodikia. Jadi Tuhan Yesus tegur mereka dengan perkataan ini karena mereka sangat biasa dengan perkataan suam kuku atau lukewarm. Jadi saat Yesus sebut masalah ini, orang Kristen di Laodikia mereka paham, mengerti sangat. Karena maksudnya begitu dekat dengan mereka. Mereka hidup setiap hari dengan air suam kuku. Jadi Yesus berkata, kamu ini bukan seperti Kolose yang panas atau Hierapolis yang dingin, tapi kamu adalah suam kuku, orang Kristen suam kuku. Katanya Yesus, aku akan memuntahkan kamu keluar dari mulutku. Dan itulah sebenarnya air suam kuku kalau kita minum, terutamanya di waktu pagi. Sistem kita itu seolah-olah tidak boleh terima dia, dan kita rasa memuntah, kadang-kadang kita juga muntahkan. Inilah mereka pakai ya di zaman dulu untuk orang-orang yang ada masalah kesehatan ataupun mereka yang telah minum racun, mereka kasih minum air suam kuku untuk mereka muntahkan racun yang mereka telah minum itu. Nah, saudara-saudara, jangan kita membiarkan keadaan di luar itu mempengaruhi keadaan rohani kita di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang suam kuku atau self-satisfied Christian, mengatakan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan karena kita ada, karena kita sudah rasa mencukupi. Nah, itu keadaan suam kuku yang kaya dan tidak memerlukan Tuhan di ayat 17-18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dalam bahasa Inggris, I have no need of anything. I don't need anything. I am rich and I am increased with goods. I do not need anything.
Aku tidak memerlukan apa-apa, ataupun aku tidak kekurangan apa-apa. Inilah keadaan. Banyak orang Kristen dia bergantung kepada apa yang di luar. Ya, banyak orang Kristen hari ini datang gereja begitu. Ya, mereka rasa mencukupi, bisnis bagus, keuangan bagus, hidup bagus, mewah apa semua. Jadi kehidupan Kristennya itu tidak begitu penting. Hanya orang Kristen hari Minggu, hanya orang Kristen KTP, orang Indonesia bilang, hanya orang Kristen luaran dan bukan orang Kristen sebenar. Tapi Tuhan Yesus memberitahu mereka keadaan sebenar mereka. Di ayat 17 seterusnya, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, you are rich, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang Kristen yang tidak memerlukan Tuhan, inilah keadaan mereka. Orang Kristen yang tidak hidup sepenuhnya kepada Tuhan, inilah keadaan mereka. Orang Kristen yang tidak bertobat menyerah kepada Tuhan, inilah keadaan mereka. Mereka secara rohani, di dalam spiritual, mereka melarat, mereka malang, mereka miskin, mereka buta dan telanjang. Tuhan Yesus menasihati, Tuhan Yesus memanggil mereka, memberi tawaran mereka di ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Yesus memberi tawaran, Yesus memberi undangan, Yesus memberi suatu tawaran di sini, dan Yesus memakai bahasa yang mereka mengerti pada waktu itu. Karena pada waktu mereka itu adalah waktu mereka kaya, ada bisnis, ada trading, dan ada semuanya. Kata Yesus di sini, aku nasihatkan engkau, mengundang engkau, menawarkan engkau untuk membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Itulah iman berbicara. Iman, kita percaya kepada Tuhan, jangan kita letakkan iman kepada hal-hal materi dan duniawi. Katakan amin. Iman kita bukanlah bergantung kepada banyaknya uang kita di dalam bank, banyaknya harta kita, bagaimana mewahnya kita. Iman kita tidak boleh diletakkan di situ. Karena hal materi, hal dunia akan luput, akan lenyap, hanya sementara, akan berkarat, akan hancur, akan musnah, akan terbakar, akan dirompak, akan dicuri, akan hilang. Haleluya, haleluya. Jadi kalau kita meletakkan iman kita kepada hal-hal dunia dan materi, itu tidak akan berhasil. Tapi iman kita harus kita dapatkan dari Tuhan. Kata Tuhan, beli daripadaku emas yang dimurnikan dari api. Itu berbicara iman. Iman kita ini berharga seperti emas. Our faith is like gold, purified in the fire. Kita melalui api, melalui ujian, cabaran. Setiap kali kita melalui ujian, iman kita akan menjadi lebih murni. Haleluya. Kalau kita menang ke atas masalah, kita diuji oleh Tuhan, iman kita akan menjadi lebih murni. Lebih banyak ujian, lebih murnilah iman kita, menjadi murni seperti emas. Katakan amin. Dan katanya, beli daripadaku. Karena iman ini datang dari Tuhan. Kita ambil, kita miliki dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi kata Tuhan, beli daripadaku iman ataupun emas dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Orang Kristen yang tidak hidup bagi Tuhan, tidak setia, tidak ikut Tuhan, adalah orang Kristen yang miskin secara rohani. Walaupun dia kaya secara duniawi. Kesian kita lihat. Tanpa Tuhan kita miskin. Kita bankrupt. We are bankrupt. Without God, we are bankrupt. Katanya, beli emas daripadaku supaya engkau menjadi kaya. Dan juga nomor 2, pakaian putih,
agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Banyak orang telanjang pun tidak pandai malu. Hari ini kan banyak orang telanjang, mandi di pantai bertelanjang tidak malu. Tapi kata Tuhan, beli daripadaku pakaian putih. Pakaian putih itu berbicara kekudusan dari Tuhan. Ya, keadilan Tuhan, God's righteousness. Semuanya dari Tuhan. Dan juga katanya lagi minyak untuk melumas matamu. Ya, supaya engkau dapat melihat. Kita memerlukan urapan Roh Kudus. Kita memerlukan minyak Roh Kudus untuk melumas mata kita supaya kita dapat melihat. Banyak orang hari ini mereka buta rohani. Itulah Tuhan Yesus katanya, walaupun engkau kata engkau kaya, tapi sebenarnya engkau miskin, engkau melarat, engkau malang, miskin, buta dan telanjang, kata Yesus. Ya, kenapa? Karena banyak orang tidak boleh melihat keadaan dirinya. Orang tidak melihat siapa dia. Sebenarnya dia melarat. Sebenarnya dia ini malang, buta, miskin, dan telanjang secara rohani. Haleluya. Tapi Tuhan panggil kita untuk membeli daripada dia emas, pakaian putih, dan minyak. Ini yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Di dalam surat kepada gereja di Laodikia ini, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Tuhan Yesus memberikan mereka tawaran, ya, sebagai ganti. Dan Tuhan Yesus memberikan mereka janji. Janji di ayat 21, barang siapa menang katanya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtaku. Ini gereja yang terakhir disebut gereja Laodikia, gereja yang ketujuh di Wahyu 2 dan 3. Ini gereja yang ditegur Tuhan keras-keras. Gereja yang dikatakan gereja yang melarat, yang malang, yang miskin, yang buta, yang telanjang. Tapi Yesus memberikan mereka tawaran yang luar biasa, membeli emas, pakaian putih, dan juga minyak dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan mereka janji yang luar biasa untuk mendudukan mereka di takhta Yesus, di tempat yang tinggi. Di dalam semua gereja-gereja ini, hanya gereja ini yang diberikan tawaran yang begitu tinggi, dijanjikan kedudukan yang begitu tinggi. Ditegur dengan keras. Kalau mereka bertobat dan berubah, dijanjikan kedudukan yang tinggi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen suam kuku. Kita harus menjadi orang Kristen yang panas bagi Tuhan, membakar di dalam Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, giat melayani Tuhan, giat hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi orang Kristen seperti ini, terutamanya hidup di dalam akhir zaman ini. Zaman ini adalah zaman yang jahat, hari-hari yang jahat. Orang sudah tidak tahu malu. Orang sudah tidak tahu takut akan Tuhan. Orang sudah tidak tahu rasa bersalah. Orang sudah tidak tahu rasa terhakimi. Perasaan itu sudah tumpul. Tidak ada perasaan lagi. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ini waktunya bangkit. Jangan menjadi seperti orang Kristen di Laodikia. Menjadi orang Kristen suam kuku, sudah puas dengan apa yang mereka ada, karena semuanya ada. Mereka kaya dan berhasil dan semuanya. Tapi kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan, selalu panas bersama dengan Tuhan, berapi-api di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa malam ini Tuhan memberkati Anda dengan suatu jamahan Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan akan mengobarkan Anda, membuatkan Anda berapi-api bagi Tuhan dalam nama Yesus. Bertobatlah,
kalau engkau ini orang Kristen suam kuku. Bertobatlah kalau engkau ini mengatakan aku tidak perlukan apa-apa. Aku tidak berkurangan apa-apa. Bertobatlah kalau engkau meletakkan imanmu kepada perkara hal materi dan duniawi. Bertobatlah kalau engkau tidak begitu percaya Tuhan. Bertobatlah kalau engkau ini kurang datang gereja. Bertobatlah kalau engkau ini orang kurang berdoa dan baca firman Tuhan. Bertobatlah dan jadilah orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Haleluya. Berubahlah. Berubahlah untuk masa depanmu. Berubahlah untuk anak dan keluargamu. Bertobatlah, bertobatlah, berubahlah, supaya engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang dipakai Tuhan di zaman kita ini. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami saat kami menjadi suam kuku. Ampuni kami saat kami sudah kurang beribadah, kurang berdoa. Ampuni kami Tuhan saat kami sudah percaya hal-hal materi dan berharap kepada dunia dan hal materi. Ampuni kami Bapa. Dalam nama Yesus ubahkan kami. Kami mau membeli emas dari Engkau Tuhan yang dimurnikan dari api. Kami mau membeli baju putih dari Engkau Tuhan. Kami mau membeli minyak yang akan melumas mata kami supaya kami melihat. Berkati kami Bapa. Haleluya. Biar suatu kegerakan yang besar terjadi dalam hati kami, supaya kami menjadi berapi-api bagi Tuhan. Berkati Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan jumpa minggu depan. Shalom. Hiduplah berapi-api bagi Tuhan. Amin. Amin.